Para mufassirin menyebutkan ada sebuah riwayat di dalam tafsir ayat ini, di antaranya yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Ali bin Abi Thalib, ya, dengan sanadnya tentunya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, menceritakan tentang maksud ayat ini. Ada seorang rahib. Rahib ini pendeta, orang yang masuk ke tempat ibadah kemudian hanya fokus untuk beribadah. Fokus beribadah selama 60 tahun. Dan kemudian di sini setan akan menggoda seorang pendeta atau abid ini, ahli ibadah ini yang sudah 60 tahun tinggal di Sauma'ah, tempat yang khusus buat orang-orang beribadah lah. Ya mungkin konsepnya sebagaimana pendeta-pendeta sekarang, Katolik-Katolik yang masuk ke gereja dan kemudian memutus hubungan dari perkara dunia, terutama wanita. Dan kemudian ada satu, di sini riwayatnya Ali bin Abi Thalib, ada 5 bersaudara, 4 orang bersaudara punya saudari. Yang disebutkan di dalam riwayat ini, kemudian saudari dari 4 saudara ini kena penyakit, kemudian harus diruqyah sama orang soleh ini. Dalam riwayat lain ada yang menyebutkan bahwa 4 saudara ini harus pergi berperang, kemudian dititipkan sama rahib ini. Akhirnya diserahkanlah kepada rahib ini, ditinggal di Sauma'ah itu, di tempat orang soleh ya di zaman itu untuk beribadah, dicoba untuk disembuhkan. Diterima sama rahib tersebut ya karena mungkin dia merasa bisa menangani hal itu. Maka satu ketika ya ketika lagi mengobati, si rahib berada di sisi si perempuan itu. Hanya berdua saja ya. Kemudian kemudian tertarik. Setan kemudian si rahib ini ngasih makanan, ngasih kebutuhan si wanita ini awal-awalnya tanpa melihat, dikasih saja, kemudian pergi ya. Kemudian setan menghiasi hatinya, kok ngasih nggak sopan sekali, salam dulu lah, salam baru kasih. Kemudian kok udah lama di sini nggak ada komunikasi sama sekali, nggak sopan. Kemudian dikasih, kemudian bertegur sapa. Kemudian pada akhirnya suka melihat saudari dari saudara-saudara 4 bersaudara itu, akhirnya suka. Singkat cerita pada akhirnya berbuat zina. Sampai kemudian hamil. Kemudian setan, sudah, bunuh aja wanita ini. Supaya nama kamu nggak kotor. Dibunuhlah wanita tersebut yang sedang hamil. Saudara-saudaranya kemudian bermimpi bahwa si rahib ini melakukan ini dan itu. Dan kemudian dia melaporkan kepada raja saat itu untuk kemudian diperiksa. Kemudian dibongkar ternyata Ternyata beneran ada jasad siapa? Saudari mereka. Maka kemudian singkat cerita ketika mau digerebek, setan nunjukin dirinya. Saya yang membuat ini. Saya yang membuat masalah kamu sedemikian ini. Karena saya yang membuatnya, maka saya yang akan merampungkannya. Tapi ada satu syaratnya. Apa itu? Sujud kepada kali saya. Maka kemudian dia sujud. Ketika sujud, setan pergi. Saya berpaling darimu. Saya berlepas diri darimu. Kemudian turunlah ayat ini. Kama tali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu sebagaimana bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu kafir, maka ia berkata, sungguhnya aku berlepas diri darimu. Dari beribadah 60 tahun, kemudian berzina, kemudian membunuh, kemudian berbuat syirik. Tingkatannya itu Pak, dahsyat gak? Itu khutuwatu syaitan. Itu langkah-langkahnya setan.